pagi Bu Yasinta, boleh saya bercerita? Apakah Ibu punya waktu untuk saya? Selamat pagi Mbak Linda, silahkan bercerita. Apakah ada sesuatu yang membuat Mbak Linda merasa tidak nyaman? Iya Bu, saya merasa sangat terganggu karena saya disindir-sindir di kelas. Katanya saya biang kerok dari semua kerusuhan di kelas saya. Disindir bagaimana Mbak? Bolehkah diceritakan kepada Ibu? Teman-teman saya bilang katanya saya ini sering membuli Lita, padahal kan faktanya emang begitu. Di 2022 kok nggak kenal skincare. Lalu, apa yang Mbak Linda lakukan ketika mendapatkan omongan seperti itu dari teman-teman? Ya, saya marah lah Bu, saya marah balik kepada mereka. Mereka itu lebay, kenapa sedikit-sedikit bilang kalau saya membuli, padahal kan enggak. Oke. Kalau boleh Ibu tahu, memangnya apa yang Mbak Linda lakukan atau Mbak Linda katakan kepada Lita? Kok sampai teman-teman itu bilang Mbak Linda membuli? Saya memang suka bilang Lita cupu Bu dan gendut, tapi kan saya memang begitu faktanya. Makanya saya marah waktu dikatain membuli. Baik, Ibu mengerti Mbak Linda pasti marah dan kesal ketika mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan rasa marah itu sangat wajar Mbak, ketika mendapatkan omongan-omongan seperti itu. Mungkin ketika Ibu mendapatkan perlakuan yang sama, Ibu juga akan marah. Nah, Mbak Linda gimana? Iya Bu. Iya, seandainya Mbak Linda ada di posisinya Lita, kira-kira bagaimana perasaannya? Pasti nggak enak juga sih Bu, malu, sedih, dan marah juga pasti, tapi bingung juga mau ngapain. Oke, Ibu sepakat dengan Mbak Linda. Kamu mengatai Lita pasti ada alasannya kan? Bolehkah Ibu tahu? Sebetulnya niat saya cuma bercanda Bu di kelas, biar di kelas nggak sepaneng, karena tugas yang numpuk banyak banget. Oke, sebetulnya Ibu mengerti, Ibu tahu bahwa niat Mbak Linda itu baik untuk mencairkan suasana kelas, begitu ya. Tapi kira-kira apakah yang Mbak Linda lakukan itu sudah tepat atau belum? Dan apakah sesuai dengan keyakinan di sekolah kita? Tidak tepat Bu, di sekolah kita mencanangkan gerakan anti perundungan bullying. Bahkan ada deklarasinya, malah saya membuli Lita. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang bisa Mbak Linda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan minta maaf sama Lita Bu karena sudah membuli dan teman-teman akan marah-marah kepada saya. Saya juga akan ikut saran Bu Yasinta untuk berubah. Baik, Masya Allah, Ibu sangat salut dengan Mbak Linda dan luar biasa sekali niat baik Mbak Linda. Ibu sangat mendukung upaya yang akan Mbak Linda lakukan untuk membuat perubahan begitu ya. Semoga kondisinya dengan teman-teman menjadi bersahabat, kemudian Mbak Linda bersama dengan teman-teman tidak sepaneng lagi ketika menghadapi tugas-tugas yang menumpuk begitu, dan juga suasana kelas nanti menjadi bersahabat dan menyenangkan. Terima kasih ya Bu Yasinta sudah mendukung saya. Saya juga sudah lega karena sudah bercerita dengan Bu Yasinta. Terima kasih, sama-sama. Ya. Saya merasa lega karena sudah menceritakan perasaan saya kepada Bu Yasinta. Saya juga disadarkan bahwa tindakan membuli teman itu tidak sesuai dengan keyakinan di sekolah. Namun saya tidak disalahkan atau disudutkan. Justru saya didukung untuk memperbaiki diri. Terima kasih Bu Yasinta. Selamat pagi Mbak Maya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, tapi saya lagi pusing karena Bu Diana sudah menagih tugas proyek saya. Oh, kebetulan sekali kemarin Ibu Diana menyampaikan kepada Ibu bahwa Mbak Maya belum mengumpulkan proyek yang harusnya sudah dikumpulkan minggu lalu.
Apakah informasi tersebut betul? Betul Bu, tapi yang belum mengumpulkan bukan cuma saya, Linda, Ika, dan juga Novi belum mengumpulkan. Oh, begitu. Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah di sini, siapa yang ikut-ikutan, dan siapa yang memulai. Tetapi ibu juga pernah menjadi murid seperti kamu, dan pernah juga terlambat mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira proyek apa yang belum Mbak Maya kumpulkan kepada Bu Diana? Saya belum mengumpulkan tugas proyek gaun pesta Bu. Oh, gaun pesta. Mbak Maya sampai hari ini belum mengumpulkan gaun pesta, pasti ada alasannya kan? Bolehkah diceritakan kepada ibu? Saya kurang bersemangat Bu mengerjakannya, karena Bu Diana jarang sekali memuji hasil pekerjaan saya. Ditambah lab mesin jahit juga harus antri. Biasanya sambil menunggu saya ngobrol sama temen, jadinya males deh mengerjakannya. Mbak Maya ingin hasil pekerjaannya dipuji Bu Diana. Iya Bu, biar kayak temen yang lain. Oke, kira-kira bagaimana agar Bu Diana memuji hasil pekerjaan Mbak Maya? Dan apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu, ingat keyakinan kelas kita harus mandiri dan disiplin. Tapi saya bingung Bu, gimana caranya? Oke, mandiri dan disiplin itu yang seperti apa sih contohnya? Mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakannya sendiri Bu. Baik, berarti Mbak Maya sudah ingat ya dengan keyakinan kelas kita. Lalu apa yang bisa Mbak Maya lakukan? Setelah ini saya akan menemui Bu Diana untuk meminta maaf dan mengerjakan tugas gaun pesta saya. Mungkin dengan saya mengumpulkan tepat waktu dan mengerjakannya sendiri akan mendapatkan hasil yang bagus. Mungkin Bu Diana akan memuji hasil kerja saya kali ini ya Bu. Iya, Ibu sangat sepakat sekali dengan Mbak Maya. Silahkan setelah ini Mbak Maya bisa menemui Bu Diana untuk menyampaikan. Kemudian Ibu juga sangat menghargai usaha dan rencana yang akan Mbak Maya lakukan. Semoga berhasil dan hasilnya memuaskan. Kemudian nanti atau besok Ibu akan berkomunikasi dengan Bu Diana untuk melihat bagaimana perkembangannya. Baik Bu, terima kasih ya Bu udah membantu saya. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Saya pamit dulu untuk menemui Bu Diana ya Bu. Iya, sama-sama Mbak. Semoga sukses ya. Ya, Sinta sangat membantu saya dalam menghadapi masalah ini. Saya termotivasi untuk menyelesaikan gaun pesta yang belum saya selesaikan. Saya merasa nyaman karena tidak disalahkan dan disudutkan. Padahal saya menyadari bahwa tindakan saya ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya akan memperbaiki